Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab atas berkat dan rahmatnya kita semua, khususnya saya sendiri, masih diberikan kesehatan hingga hari ini, sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam di semester ini. Selanjutnya, marilah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh umatnya diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam menjalankan hari-harinya, dan juga marilah kita terus berdoa agar pandemi yang kita lalui sekarang ini segera selesai dan kita semua dapat kembali beraktivitas secara normal. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Taruni Rinita Fitria Momiko Permana, biasa dipanggil Miko, dari Kors Lalu Lintas Udara Angkatan ke-25 Alfa, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Saya berasal dan kini tinggal di kota Jakarta. Saya merupakan anak perempuan terakhir dari 3 bersaudara, di mana kedua kakak saya adalah laki-laki. Saya tumbuh besar di kota Bogor, di mana saya menyelesaikan taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan 1 tahun sekolah menengah pertama di sana. Pada tahun kedua SMP atau pada saya kelas 8, karena satu dan lain hal, saya dan keluarga harus pindah dan melanjutkan sekolah di Jakarta. Sebelumnya, saya tidak pernah membayangkan akan berpisah dari teman-teman saya di tempat sebelumnya dan harus melakukan penyesuaian kembali dengan teman-teman baru di Jakarta yang latar belakangnya lebih beragam dan cukup berbeda dari saya pribadi. Hari-hari pertama menjadi anak pindahan di sekolah baru, saya rasa agak sedikit sulit, terlebih lagi susahnya untuk mencari teman yang baru. Bisa dikatakan bahwa hal tersebut membuat saya pada tahun itu menjadi lebih berat untuk saya yang masih sangat muda. Namun pada saat itu, ketika saya sempat kehilangan semangat untuk pergi bersekolah, orang tua saya memberitahu saya bahwa tujuan saya bersekolah adalah untuk belajar. Maka saya harus belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga teman-teman saya akan mencari saya untuk mengajak saya belajar bersama. Selanjutnya, saya melakukan apa yang orang tua saya pernah bilang itu. Saya fokus belajar dan lambat laun teman-teman saya datang satu persatu dengan sendirinya. Setelah itu, saya tetap melanjutkan SMA saya di Jakarta. Masa-masa SMA saya berlangsung sedikit lebih menyenangkan daripada sebelumnya, karena saya sudah dikelilingi oleh teman-teman yang cukup menyenangkan. Selama SMA, saya tetap belajar keras agar dapat diterima di perguruan tinggi negeri favorit. Namun di tengah jalan, saat saya sedang browsing di internet, saya menemukan satu artikel yang membahas tentang pekerjaan seorang air traffic controller. Dari situlah saya memiliki ketertarikan untuk bersekolah di PPI Curug, yang pada saat itu masih bernama Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Akan tetapi, sebagai backup, saya tetap belajar untuk SBMPTN agar tetap memiliki pegangan perguruan tinggi negeri sebagai pilihan kedua. Setelah melewati serangkaian ujian sampai kelulusan, pada tahap pengumuman SBMPTN, saya diterima di pilihan ketiga yang saya pilih. Namun pada saat itu, tahapan seleksi di STPI masih belum selesai. Di situ saya sedikit bingung apakah harus mengambil PTN yang sudah jelas-jelas menerima saya, atau saya harus melanjutkan STPI yang cukup lama menuju Pantuhir. Akhirnya setelah saya mempertimbangkan, saya memilih untuk melepas PTN yang saya dapatkan dengan tanpa melaksanakan daftar ulang di sana. Setelah beberapa bulan melewati seleksi di STPI, untung saja saya diterima di program studi yang saya pilih. Apabila saya tidak diterima di STPI, saya memiliki plan lain untuk belajar lebih giat lagi agar dapat mendaftar perguruan tinggi negeri favorit lain di tahun berikutnya. Setelah memulai kehidupan di asrama, di mana saya dituntut menjadi lebih mandiri daripada sebelumnya, saya sebenarnya agak kaget dengan kehidupan ketarunaan yang cukup keras. Seperti biasa, di awal-awal penyesuaian, semuanya memang terasa lebih berat. Akan tetapi, karena kebersamaan dengan teman-teman di asrama, itu semua membuat saya menjadi sedikit lebih bersemangat, karena kami menjalankan semuanya bersama-sama. Akan tetapi, saya tidak bisa mengelak bahwa pada awalnya saya sedikit menyesal karena telah memutuskan sekolah di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia karena kehidupan asramanya yang cukup melelahkan. Namun, saya membiasakan diri agar tetap bersyukur bagaimanapun keadaan yang dihadapi. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi, "Karena itulah, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Setelah itu, saya menyadari bahwa di sekolah inilah saya memiliki teman-teman yang benar-benar teman. Dalam kata lain, kualitas pertemanan yang saya miliki jauh lebih baik daripada masa-masa saya bersekolah sebelumnya. Selain itu juga, saya merasa jauh lebih mandiri daripada sebelumnya. Terlebih lagi, saya pernah melaksanakan on-job training di 2 tempat yang cukup jauh dari kota asal saya.
yakni di Banyuwangi, Jawa Timur, dan di Biak, Papua sana. Di kedua tempat itulah saya memiliki banyak pengalaman yang mungkin tidak bisa saya dapatkan apabila saya tidak memutuskan untuk menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug. Di sana saya bertemu dengan senior-senior alumni yang hebat. Saya juga memiliki kesempatan untuk menikmati keindahan alam di sana, dan di tempat rantau pula lah saya merasa hubungan pertemanan saya dan teman-teman saya sangat berarti karena kami saling menjaga serta menolong satu sama lain. Menurut saya, perjalanan saya yang belum seberapa ini untuk sampai di titik ini tentu tidak mudah. Banyak hal-hal yang saya lalui, banyak hal sedih, senang yang saya rasakan. Namun saya percaya di keadaan serendah apapun ataupun semenyedihkan apapun, pasti akan ada hikmah yang dapat diambil. Dan saya juga percaya apabila kita kehilangan sesuatu, maka Allah SWT akan menggantikannya dengan hal yang jauh lebih baik daripada sebelumnya, meskipun itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Namun disitulah kesabaran kita semua diuji. Selain itu, saya yakin bahwa Allah SWT tidak akan memberikan cobaan atau ujian yang melebihi daripada kemampuan umatnya, dimana Allah SWT pernah berkata dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya kami memberikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar." Saya rasa sedikit cerita saya yang saya jabarkan sebelumnya sudah mencakup seluruh kisah saya untuk memutuskan melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Curug. Pesan saya bagi adik-adik yang masih duduk di bangku sekolah, SD, SMP maupun SMA, semangatlah dalam belajar, sebab itulah tugas utama kita sebagai pelajar. Raihlah cita-cita kalian setinggi mungkin, serta teruslah bersemangat, berusaha keras, sebab tidak ada usaha yang akan mengkhianati hasil. Cukup sekian dari saya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.